Jadi definisi cantik itu tidak hanya fisik, tetapi otak, hati, jiwa. Tapi beauty kan tidak hanya dari fisik ya, Betul. tapi bisa dilihat dari perilaku, bisa dilihat dari hati. Masukan yang baiknya diterima, masukan yang negatifnya kalau memang membangun ya diterima. Tapi kalau hanya untuk mengolok atau mengejek, ya sudah, untuk apa didengarkan, buang-buang waktu, padahal waktunya bisa untuk mengerjakan yang lain. Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita yang tidak mau merubahnya. Mungkin ada head comment, ya nggak usah direspon, capek sendiri kok nanti orangnya gitu. Halo Sobat Forum, jumpa lagi di program Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan seorang wanita cantik yang pada 2022 lalu mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia mewakili DKI Jakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang pola pikirnya terhadap kontes kecantikan dan juga terhadap wanita-wanita di Indonesia. Sebelum kita masuk ke bincang-bincangnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, sekarang kita langsung bincang-bincang bersama dengan Mauritania Miranda. Halo. Halo, salam kenal. Salam kenal juga, Mauri, atau siapa nih panggilnya? Boleh, bisa dipanggil Mauri. Oke, kalau gitu. Ya, Mauri, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, Kapita sendiri apa kabar? Tadi kita ngobrol, ternyata kita seumuran ya. Iya, itu dia, bener banget. Makanya aku udah mulai ini nih, ngalir aja gitu ya, ngobrol-ngobrol kita. Ya, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit ke Mauri ini, kesini agak muncul-munculan. Cuma nggak apa-apa lah ya, kita mulai obrolan kita hari ini. So, Mauri, kamu masih aktif nggak sih di Yayasan Putri Indonesia nih sampai saat ini? Ya, Kak Pita, sebenarnya kalau ditanya masih aktif atau enggak, sekali Putri Indonesia tetap Putri Indonesia ya. Betul. Dan kebetulan aku kan angkatan 2022 dan sekarang 2023 dan kontrak kita itu 2 tahun dan pastinya kita masih aktif sampai dengan sekarang. Nah, terus kegiatannya setelah itu apa aja sih sampai saat ini nih? Baik, kalau kegiatan khusus untuk Putri Indonesia sendiri, karena dia pada dasarnya itu merupakan beauty pageant yang tidak hanya mengandalkan beauty ya, tapi juga brain dan behavior. Dan ketika kita masuk Putri Indonesia, itu kita semua pasti memiliki advokasi yang selama ini kita memang sudah jalani. Dan juga sebenarnya kegiatannya itu apa aja setelah Putri Indonesia, mungkin setelah karantina ya, lebih tepatnya. Betul, ya, setelah Kalau setelah Putri Indonesia masih Putri Indonesia sampai sekarang. Setelah karantina pastinya kita bekerja sama dengan pemerintah, baik itu untuk kegiatan sosial, budaya, terus juga pariwisata, dan kita juga terlibat dalam kegiatan nasional ataupun internasional. Contoh paling mudahnya mungkin yang belum lama ini G20, kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau Mauri sendiri fokusnya di mana? Atau memang semua dari bidang itu kamu tekuni gitu? Sebenarnya kalau mau dibilang dari bidang mana, namanya kita harus serba bisa ya, dan memang ini kan sosial dan budaya dan pariwisata. Dan basicnya sebelum Putri Indonesia memang juga Apnon dan juga Putri Pariwisata Indonesia. Jadi Apnon itu mungkin dari budayanya, Putri Pariwisata itu ngambil dari pariwisatanya, dan Putri Indonesianya lebih ke sosialnya. Oh gitu. Wah, menarik sekali kegiatannya Mauri dan kawan-kawan di Putri Indonesia ini ya. Terus apa nih yang membuat Mauri sendiri mengikuti Putri Indonesia? Alasannya? Seperti yang tadi aku udah sempat ucapin ya, bahwa memang sebelumnya tertarik mengikuti Apnon, ikut Putri Pariwisata, sampai akhirnya tahun kemarin mengikuti Putri Indonesia dan alhamdulillah diberikan amanah menjadi Putri Indonesia perwakilan DKI Jakarta tahun 2022. Dan tadi kalau misalnya apa yang membuat ke sana tuh karena dulu pada dasarnya saya tuh
berpikir apa yang membedakan nantinya saya dengan teman-teman saya. Gitu Pasti ya. kita harus punya uniqueness-nya masing-masing. Betul. Dan terlebih ketika kita mengikuti berbagai pageant dan Putri Indonesia mungkin gongnya ya, itu kita pastinya membentuk kepribadian. Kita membuat skup pertemanan kita lebih luas lagi dan tidak hanya mungkin tadinya hanya di sekolah saja, mungkin tadinya hanya seumuran saja, mungkin tadinya hanya di Jakarta saja, tapi bisa memiliki teman-teman dari 34 negara, 34 provinsi, belum lagi kalau kita memang mengikuti seperti kemarin G20, kegiatan internasional dan nasional, memiliki tambah lagi, membuka peluang dan link lagi. Jadi pastinya mengikuti itu untuk berkembang. Betul. Betul-betul, aku setuju banget sih, karena kita harus punya sesuatu yang membedakan diri kita, ya kan, dari semua orang wanita-wanita yang ada di Indonesia. Tapi basicnya sendiri dulu kuliah itu emang dari basicnya komunikasi atau apa gitu? Memang kuliah pada saat itu strategic marketing public relation, memang anak PR. Oh, Namun kalau kita sadari kuliah sekarang tuh rata-rata kita di kelas ya. Betul. Dan gimana caranya nggak hanya di kelas aja nih, tapi kita praktek. Karena sulit kan kalau kita hanya membayangkan seperti kata buku A, B, C, D. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya turun ke lapangannya bagaimana sih public speaking-nya. Betul-betul. Ya, dari itu mengikutilah berbagai kompetisi pageant ini. Dan di situ saya dapat gimana cara public speaking, bagaimana cara berbaur dengan masyarakat yang mungkin mengerti posisi mereka, bagaimana kita memiliki teman mungkin yang lebih tua, lebih muda, dan banyak sekali pengalamannya dan lebih mempelajari lagi sosial, budaya, pariwisatanya. Gitu. Nah gitu, oke. Nah terus pandangannya Mauri sendiri tentang kontes kecantikan itu gimana sih? Kalau pandangan mengenai kontes kecantikan di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak. Namun Putri Indonesia merupakan salah satu ajang yang paling tua dan salah satu ajang penggagas. Tuh. Dan pandangan terhadap Putri Indonesia ya tidak hanya sekedar beauty, tapi beauty kan tidak hanya dari fisik ya. Betul. Tapi bisa dilihat dari perilaku, bisa dilihat dari hati, bisa dilihat dari berbagai hal atau tindakan yang memang selama ini dia lakukan. Mungkin kayak kalau ngeliat fisiknya mungkin kurang atau sebagaimana, tapi sebenarnya itu cantik gitu loh. Mungkin orang tidak melihat itu. Gitu. Nah berarti inner beauty ya. Betul. Nah kalau tentang berarti semua wanita itu cantik. Betul. Menurut Mauri itu cantik itu gimana sih? Cantik itu adalah ketika kita bisa yang mana tidak hanya kalau fisik bisa bilang mungkin cantik, tapi kalau dia tidak memiliki etika atau dia tidak memiliki grooming yang baik dan benar, mungkin dia biasa saja tapi hatinya benar-benar tulus, itu kan dapat terpancar. Iya betul. Gitu. Jadi definisi cantik itu tidak hanya fisik, tetapi otak, hati, jiwa yang sehat juga, itu mental yang sehat, itu merupakan suatu hal yang menurut aku memang cantik, definisi cantik. Bagaimana pola pikirnya. Pola pikir setiap orang kan berbeda-beda ya. Mungkin antara otak saya dengan otak kayak Kapita pun berbeda dan memiliki sisinya masing-masing. Dan itu cantik dengan sudut pandangnya masing-masing. Gitu. Sobat Forum. Nah, terus gimana sih Mauri sendiri melihat kiprah wanita di berbagai bidang setelah dirinya mengikuti kontes kecantikan kayak Mauri sekarang? Kalau dibilang kiprahnya selama mengikuti kontes kecantikan itu, yang dokter banyak sekali yang bisa tidak hanya sebagai seorang dokter saja. Dan mungkin saya sendiri yang tadinya, aduh aku kurang pede atau bagaimana, tapi memang keluar dari zona nyaman, mencoba berbagai hal, mendapatkan banyak opportunity. Mungkin yang tadinya pengen banget nih jadi dosen ketika pas sebelum Putri Indonesia mungkin belum diketahui. Tapi mungkin setelah jadi Putri Indonesia, mulai diminta untuk jadi dosen tamu, seperti itu mengikuti berbagai talk show. Memang sebelumnya memang sudah beberapa kali mengikuti, namun peluang semakin terbuka, berkembang pun semakin luas gitu. Jadi setelah Putri Indonesia tergantung karirnya. Tergantung pattern mana yang mau diambil. Mungkin kan memang kedokteran patternnya banyak sekali. Dokter-dokter kayak Dr. Raisa Broto-Kosmoro juga dia bekas Putri Indonesia. Dan bahkan yang kalau kita bilang
Di politik ada Bu Bintang, Menteri Perempuan, itu pun Iya. juga Putri Indonesia Bali. Iya, ya. Jadi sebenarnya kesempatan semakin terbuka luas. Jadi Putri Indonesia merupakan suatu platform gimana kita bisa berkembang dengan kemampuan kita masing-masing dan kita memanfaatkan si platform ini dengan baik dan benar. Oke. Nah, kalau misalnya ada wanita-wanita yang mau ikut nih kontes kecantikan kayak Maure gini, apa yang harus dipersiapkan oleh mereka nih kira-kira? Jadi kalau dipersiapkan, sebenarnya pada saat itu aku tidak mempersiapkan sih. Iya. Tiba-tiba memang didaftarin oleh timku, tapi kebetulan juga DKI Jakarta kan tempatnya berkumpulnya seluruh masyarakat ya, melting pot gitu kan. Jadi benar-benar ya banyak, dan di sana aku pun nothing tulus dan ternyata alhamdulillah diberi kepercayaan dan amanah. Dan yang dipersiapkan pastinya public speaking, kepercayaan diri, grooming, brain, behavior, karena ya itu balik lagi, dan advokasi apa yang memang kita bawa selama kita ini kita berkontribusi untuk Indonesia itu apa? Karena Putri Indonesia balik lagi, seorang Putri Indonesia kita harus berkontribusi. Dan platform ini jadinya sesuai dengan patternnya kalau memang kita sudah memiliki advokasi dan berkontribusi untuk masyarakat. Gitu. Oke. Nah, pas awal-awal ikut ini, kan yang ikut nggak banyak lah ya, wanita-wanita Indonesia ini banyak banget kan yang ikut. Ada rasa takut nggak sih? Kayak, takut nggak kepilih nih, takut apalah segala macem gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu pasti ada dong ya. Sebenarnya pasti overthinking pasti ada lah, namanya manusia, tapi balik lagi kalau memang rezeki satu nggak kemana, dan kedua juga berpikir lawan terbesar dari itu semua adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita, bagaimana kita mungkin kalau disandingkan karena kita gugup, karena kita merasa aduh yang A begini, yang B begini, tapi kan mereka punya uniknya masing-masing, dan lawan terbesarnya itu diri sendiri. Bagaimana diri kita bisa percaya kalau kita tuh mampu dan kita deserve ada di situ. Oke, waduh bener tuh Sobat Forum. Jadi jangan mau kalah sama diri kita sendiri berarti, betul ya? Lawan terbesar adalah diri sendiri. Betul, nah gitu. Lalu apakah pekerjaan kamu yang sekarang, Maure yang sekarang, itu ada hubungannya sih dengan kontes kecantikan yang kamu lakukan? Kalau ada hubungannya itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan ya. Namun balik lagi, kontes kecantikan itu kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat Indonesia lebih baik, namun dari sisi yang lain. Tadi sudah saya sebut sosial, budaya, dan advokasi yang dibawa masing-masing. Jadi kalau dibilang selaras, tidak, tapi saya membantu jadinya. Karena saya sekarang kan di pemerintahan. Ketika saya menjadi Putri Indonesia, ya saya semakin membantu pemerintah. Oh iya, betul sekali. Oke, terus hal tersulit atau terberat apa nih yang pernah Maure rasakan saat Maure berkompetisi di kontes kecantikan? Tadi mungkin ya, yang paling terberat itu pastinya diri sendiri, pasti. Karena mau sebagus apapun orang lain, kalau sebenarnya mungkin dia punya uniknya masing-masing, tapi kalau kita nggak percaya diri, ya aura kita nggak akan keluar. Mungkin apa yang kita pikirkan kita tidak bisa mengucapkan, apa yang harusnya kita hanya jalan lurus, tapi kita mungkin jadi belok ke kanan, karena kitanya nggak percaya diri gitu. Jadi lawan terbesarnya memang diri sendiri, dan itu hal terberat banget, karena mungkin setiap malam, karena kita saat punya roommate, dan kita juga nggak cuma sedikit, cantik-cantik semua, dan kirim perempuan-perempuan terbaik dari provinsinya masing-masing, dan aku ngewakilin Jakarta tuh, aduh perempuan-perempuan Jakarta cantik-cantik banget, pintar-pintar banget, yang memang pendidikannya sudah tinggi, namun balik lagi, lawannya diri sendiri, oke, bisa kok, gitu. Nah, insecure gitu pernah ada nggak sih? Dan kalau lagi ada rasa itu muncul gitu, cara meminimalisirnya lah, itu kayak gimana kalau Maure pribadi? Kalau insecure pasti pernah, mungkin dulu ya. Kalau sekarang udah nggak terlalu peduli ya. Kalau memang orang lain berpikirnya negatif, ya sudah. Toh yang kita kerjakan positif, jadi masukan yang baiknya diterima, masukan yang negatifnya kalau memang membangun ya diterima. Tapi kalau hanya untuk mengolok atau mengejek,
ya sudah, untuk apa didengarkan, buang-buang waktu, padahal waktunya bisa untuk mengerjakan yang lain. Iya, betul. Gitu. Wah, sebagai tamparan buat aku juga, karena baru saja merasakan yang ya insecure yang barusan kita bahas. Nah, terus sebagai seorang Mauri kan ini aktif di media sosial, Instagram gitu ya, contohnya. Biasanya apa nih yang Mauri bagikan di media sosial sebagai bentuk untuk menginspirasi wanita-wanita di Indonesia khususnya? Ini bagikan ke media sosial pastinya menyebarkan positif ya, gitu, hal-hal positif dan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan juga Indonesia sendiri, tapi melalui bidangku. Dan juga banyak sekali yang mungkin dari sisi budayanya, dari sosialnya kita juga banyak penugasan dalam sisi sosial, dari sisi pariwisata membagikan pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia, mengenalkan juga. Karena ketika kita mungkin ada kegiatan atau kita ada penugasan, itu kan akhirnya kita berteman tidak hanya sama yang di Jakarta aja, jadi kan banyak. Mungkin yang mereka belum tahu, jadi itu mungkin yang saya bagikan. Dan spread positive love, itu pasti. Oke, sebagai wanita yang pernah mengikuti kontes kecantikan, Mauri ini kan pasti dituntut untuk terlihat selalu bagus, selalu cantik nih di depan orang banyak, di depan followersnya dia juga gitu kan. Terus apakah itu membebani kamu sebagai wanita? Sebenarnya tidak terbebani ya, karena kalau memang tidak harus pakai make up, ya sudah. Karena yang kita sebarkan adalah love yourself, dan juga yang kita sebarkan adalah ya cintai diri sendiri, sayangi lingkungan, karena kita ada putri lingkungan juga, dan yang menjadi diri sendiri namun versi terbaiknya. Gitu. Jadi kalau ditanya, gimana sih gimana banget nggak karena harus terlihat cantik atau gimana? Pernah sih ngalamin ada 1, 2 mungkin waktu pas awal-awal ya. Pas awal masuk Putri Indonesia itu kesalahan mungkin tidak ada yang mungkin dari fotografernya yang ngeditnya salah, mungkin jadi agak melayang atau gimana, dibully atau segala macam. Tapi kan balik lagi bahwa yang tahu diri kita ya kita, orang mau ngomong apa ya sudah. Tapi begitu kita lihat mungkin account-nya itu bukan account yang jelas, mungkin fake account, ataukah hanya orang-orang yang sirik. Jadi ya buat apa difikirkan, banyak ya pasti ada, sampai sekarang pun juga. Ya haters pasti akan ada, mau kita dimanapun kita berada, pasti akan ada orang yang suka, dan orang yang gak suka sama kita. Daripada kita meluangkan waktu untuk mikirin yang gak suka, komen-komen negatif, kita pikirin aja yang positif-positif. Semakin kita buat hal positif, mungkin mereka makin kelamaan berpikir, oh iya ya, kenapa saya membuli dia, padahal yang dia sebarkan hal positif. Namun ya pasti akan tetap ada. Tapi dibalik lagi kenapa kita harus insecure? Pas kita lihat aja account-nya nggak jelas. Dia tidak berani menampakkan dirinya. Mungkin dia insecure sama kita, makanya dia membuat hal-hal negatif, menyebarkan hal negatif, komen-komen negatif seperti itu. Oke. Nah terus apakah diri kamu yang sekarang itu adalah bentukan atau pahatan dari Putri Indonesia yang kamu ikutin itu? Tidak sih, karena saya yang sekarang itu terbentuk dari lingkungan. Mungkin dari berbagai sisi pastinya saya berkembang. Dan pelajaran yang saya dapat tuh banyak banget dari Putri Indonesia. Tapi tidak hanya dari Putri Indonesia, tapi mungkin dari kehidupan, dari pengalaman, dari sekolah, dari kampus. Itu banyak sekali. Mungkin yang sebelumnya saya nggak berani, pemalu, saya ikut Apnon, saya keluar dari zona nyaman saya. Saya jadi public speaking, saya jadi bisa di depan orang-orang juga berani ngomong, saya bisa jadi berani ngisi talk show. Namun ya Putri Indonesia ya platform aja. Jadi keluar dari situ, dari awal kita masuk Putri Indonesia, kita sudah seperti ini. Namun kita berkembang jauh lebih baik lagi. Berarti di Putri Indonesia itu ya lebih diasah aja ya. Betul. Oke. Nah, lalu apakah yang saat ini, apakah Putri Indonesia ini adalah suatu bentuk peluang bagi kamu untuk berkiprah di dunia politik? Nah, kepikiran gak sih untuk nyalek? Banyak yang bilang Putri Indonesia sebagai jalan untuk politik, jalan untuk entertain. Balik lagi ke orangnya.
mau bagaimana dia mengarahkan karirnya. Ada yang memang seperti Bu Bintang Puspayoga, dia memang ingin ke politik. Ada yang memang ke entertain, banyak sekali senior-senior saya yang ke entertain. Namun balik lagi, mau ke arah mana? Kalau saya pribadi, kepikiran ke politik mungkin ada, tapi tidak untuk sekarang. Belajar dulu yang banyak, mungkin lebih bisa menyuarakan suara masyarakat lagi. Jadi bukan hanya Putri Indonesia kan platform. Ketika kita sudah kita nyalek atau kita ke politik, itu kan bawa beban lebih besar lagi ya. Betul. Kita menjadi em, mungkin wakil dari rakyatnya, suara-suaranya. Namun kan kalau kitanya juga belum cukup pengalaman, saya juga masih 26, jadi masih banyak hal yang harus saya pelajari, masih banyak hal yang saya kejar. Mungkin kalau memang ada kesempatan, ketika saya sudah siap. Oke. Oke, berarti belum untuk waktu dekat ini ya. Tapi kalau misalnya untuk misalnya nanti Mauri akhirnya mau nyalek, mau konsennya di mana nih kira-kira? Perempuan, woman and gender, karena kan sebelum juga Putri Indonesia dan advokasi yang saya bawa juga tentang perempuan. Oh gitu. Gitu. Karena kan semua Putri Indonesia, semua finalis, semua perwakilan dari provinsi memiliki advokasinya masing-masing. Sisi lingkungan, sisi budaya. Dari saya sendiri, saya dari sisi wanita dan perempuan. Oh, oke. Wah, terus Mauri ini kan setelah dari kontes kecantikan, terus juga sekarang sudah bekerja di bidangnya di pemerintahan juga, pasti waktunya sibuk sekali, ya kan? Nah, itu ada komplain gak sih dari keluarga tentang aktivitas kamu yang begitu padat ini? Manajemen waktu aja sih. Dan karena kan ketika saya ikuti Putri Indonesia, jadi saya tidak membebankan orang lain ya. Jadi saya yang mau ngambil, ya saya ngurus semuanya sendiri dan tidak merepotkan ataupun kita membutuhkan modal dari otak, modal dari finansial, modal dari fisik, semuanya ya sendiri gitu. Jadi ya kalau memang udah mengambil langkah itu, ya ambil dan jangan menyusahkan orang lain, sendiri saja gitu. Jadi ya selama tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan atau membuat hal negatif, ya kenapa enggak gitu. Terus untuk meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, kayak gimana tuh? Atau ada kayak ngeluangin waktu sendiri, misalnya Sabtu atau Minggu untuk me time gitu, atau ya seada waktunya aja lah gitu, gimana tuh? Karena belajar manajemen waktu ya, karena ketika kita karantina kan selesai jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 6 memang sudah harus standby, harus sudah on point, makeup, hairdo, baju, semuanya sudah bagus. Jadi dari situ belajar manajemen waktu, jam berapa memang harus mengerjakan ini, memang harus mengurus pekerjaan, jam berapa memang harus mungkin mengembangkan diri, baik jam berapa harus olahraga, itu berarti manajemen waktu. Jadi kalau dibilang me time ya work-life balance aja, kayak kita kerja, tapi life kita ya jangan sampai kelupaan juga. Mungkin dari sisi yang tadi olahraga, pertemanan, dan juga yang memang balik lagi sebagai Putri Indonesia, ya kamu datang membawa advokasi, ya kamu jangan hanya ketika mendapatkan titel saja, tapi ketika balik lagi, ya memang menjalankan advokasi kamu. Jadi me time orang kan banyak. Ada yang mungkin me time tidur, me time mendengarkan lagu, mungkin di jalan menuju ke sini tadi itu me time gitu kan. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita mengolah waktu saja. Oke. Nah, kalau hobinya Mauri sendiri tuh apa sih? Aku hobinya itu banyak sih. Kalau sekarang itu mungkin lagi suka baca buku dan lagi olahraga. Aku suka hal-hal yang aku olahraganya tuh kayak aerial hoops gitu loh. Yang mungkin orang ada beberapa ikutnya pole dance atau apa, tapi aku bukan pole, tapi aku aerial hoops gitu. Dan itu ya me time juga ketika kita olahraga. Jadi dibilang nggak ada waktu, pagi bisa, pulang kerja bisa, weekend bisa. Ya sebenarnya bagaimana mengatur waktunya, mau tidur-tiduran ataukah mau mengembangkan diri. Betul. Nah itu Sobat Forum, jadi tuh kita tuh nggak ada yang namanya nggak ada waktu. Gimana kita memanage waktu kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita suka
atau olahraga gitu ya. Nah, terus ada nggak saran-saran dan tips-tips kamu untuk wanita-wanita Indonesia yang mungkin aja mau ikut ajang kontes kecantikan seperti kamu ini gitu? Kalau mau mengikuti kontes kecantikan seperti aku ya balik lagi kalau apa ya ketik sesuatu hal yang ketika udah menjadi milik kita akan jadi milik kita gitu. Dan tadi apa, sorry pertanyaannya, maaf. Saran dan tips-tipsnya untuk wanita-wanita Indonesia yang mau mungkin mengikuti ajang kecantikan seperti kamu. Kalau untuk wanita Indonesia yang untuk mau mengikuti ajang kecantikan itu, yang pertama adalah jangan pernah takut untuk berkembang gitu. Yang kedua, sudah sebarkan hal positif, jangan mungkin banyak yang bisa kita ambil dari berbagai sisi. Kenapa kita harus ngambil dari sisi negatifnya, ambil dari sisi positifnya. Keluar dari zona nyaman. Jangan mungkin stuck di satu tempat atau ya maunya harus belajar berkembang gitu, dan juga mau mendengarkan masukan dari orang lain. Dan Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita yang tidak mau merubahnya gitu. Jadi kalau memang mau keluar dari zona nyamannya, kita yang harus rubah, jangan mengharapkan orang lain yang harus berubah. Iya. Gitu. Kalau emang orang lain kita mengharap gimana ya? Berekspektasi itu sulit, berekspektasi pada orang lain untuk mengubah kita, berekspektasi untuk orang lain mau mendorong kita itu sulit. Jadi ya kita yang harus mengubah hidup kita sendiri, kita yang harus mengubah kita maunya apa, saya sukanya mungkin, saya suka kok menjadi saya talk show depan orang, saya suka kok yang saya menjadi dosen dan menyebarkan ilmu gitu loh. Dan itu kan saya yang berubah sendiri, saya yang tahu akhirnya passion saya kemana. Dan yang untuk menjadi, kalau memang mau mengikuti Putri Indonesia, harus tulus dari hati, bukan yang awalnya semangat nih mengikuti Putri Indonesia, lalu memiliki advokasi A, B, C, D, tapi setelah tidak terpilih mungkin, ataukah setelah masa jabatannya selesai, ya sudah, advokasinya harusnya memang harus terus dijalankan untuk menyebarkan hal-hal positif, malah jadi tidak dijalankan lagi. Itu kan yang paling penting itu adalah bagaimana kita komitmen dan kita juga tetap tetap apa sih namanya tuh, lupa. Apa tuh? Menjaga stabilitas, bukan menjaga stabilitas. Konsisten, komitmen dan konsisten yang paling penting, karena itu kuncinya. Oke, tuh ingat ya Sobat Forum, bener ya. Kalau misalnya kita mau mulai sesuatu ya konsisten dan juga harus berani keluar dari zona nyaman yang udah kita lakukan selama ini gitu ya. Nah, terus kalau dari Mauri sendiri, kan ada video yang viral nih soal mantan Putri Indonesia yang sekarang penampilannya sudah berbeda sekali ya dari yang dulu. Nah, itu tanggapan Mauri itu seperti apa sih kalau yang kayak gitu? Mungkin kalau memang berbeda itu menjadi pilihan dan itu hak seseorang. Jadi kita tidak bisa bagaimana ya mendiskriminasi atau mendiskreditkan orang mau berubah jadi A, orang mau jadi B, orang mau jadi C. Itu memang hak dia. Namun selagi kita memegang titel Putri Indonesia ini, alangkah lebih baiknya platform ini untuk menyebarkan hal positif, platform ini untuk menginspirasi perempuan, platform ini untuk membuat kita jauh lebih baik. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan platform yang menginspirasi perempuan lainnya. Mungkin adik-adik kita, mungkin memang perempuan-perempuan yang tidak percaya diri, atau perempuan-perempuan yang belum berani keluar dari zona nyamannya, padahal mau apapun kita bisa, hanya caranya atau kita mungkin kurang percaya diri, seperti itu. Nah, kalau dari Mauri sendiri, membangun percaya dirinya itu dari ya zaman-zaman sebelum Mauri ikut kontes kecantikan ini tuh kayak gimana tuh? Cara membangun kepercayaan dirinya? Dulu ya, waktu awal masuk Putri Indonesia aku masih nggak percaya diri, saya minderan tapi setelah memang bisa karena terbiasa dan menjadi konsisten untuk jadi lebih baik, ya orang-orang lama-kelamaan juga ya sudah ya capek ya mungkin membuli atau segala macam. Dan juga iya nggak pernah merespon atau kayak mungkin ada head comment, ya nggak usah direspon,
capek sendiri kok nanti orangnya gitu. Jadi ya kalau untuk menangani dari insecurity ya jangan banyak denger omongan orang yang nggak baik, yang baik-baiknya diambil. Ya, betul sekali itu Sobat Forum harus diingat tuh. Nggak usah terlalu banyak denger negatif-negatif lah dari orang-orang sekitar Karena yang tidak energi itu suka. penting loh Kak, ketika kita positif, Ya, kita berpikir frekuensi, gelombang, dan energi itu dicerminkan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Ya selagi kita masih positif, ya orang akan nangkep kita positif. Tapi kalau memang energi yang kita buat, pikiran yang kita buat jadi negatif, ya, ya itu pun yang yang tersebar ya. terfrekuensi ke orang, Mm-mm. vibes yang didapat adalah negatif gitu. Jadi kayak mungkin kita di suatu restoran banyak orang, tapi kita hanya bisa satu circle sama circle yang A ini aja, satu bangku sama table ini aja ya karena frekuensi yang buat, gelombang yang buat. Jadi kalau memang kita pengen gelombang yang positif dan hasil yang positif ya buatlah energi yang positif karena itu yang akan tersampaikan masyarakat gitu. Betul, aku setuju banget nih sama statement yang tadi tadi Mauri bilang. Karena yang namanya energi kita pasti akan menularkan ke orang-orang sekitar kita ya. Itu juga yang Mauri lakukan di sosial medianya juga dengan menyebarkan hal-hal positif di sosial medianya juga dan menginspirasi wanita-wanita di Indonesia juga. Sesimpel kita jangan takut untuk gak make up Wah, gitu. betul. Mungkin kayak aku jerawatan aku ini, aku pun juga pernah jerawatan dan aku share kayak, oh ternyata jerawatan itu bukan jadi jelek, emang natural, Iya. memang manusiawi, masa orang nggak boleh jerawatan? Iya kan perempuan ya hormonal masa orang juga. selagi kita menyebarkan hal tersebut untuk hal positif, ya nggak apa-apa untuk menginspirasi orang, percaya diri mungkin. Walaupun banyak perempuan yang nggak percaya diri karena jerawatan, tapi kita bisa menginspirasi sesimpel hal seperti itu aja, gitu. Karena yang kita punya kan tidak hanya fisik kita, Yang bisa dikembangkan nggak cuma fisik kita tapi otak. betul. Nah, wah terima kasih banget nih bincang-bincang kita seru banget, banyak banget yang bisa kita ambil dari jawaban-jawaban dari Mauri hari ini. Terima kasih banyak ya Mauri sudah Terima mau kasih Kak Vita, datang. senang sekali hari ini bisa berdiskusi dan semoga apa yang disampaikan dapat diambil hal positifnya. Amin. Amin. Nah, betul sekali. Nah, aku punya sedikit oleh-oleh buat Mauri. Oke. Wow, terima kasih. Iya, sama-sama. Aduh, bisa? Terima kasih. Iya, aku boleh selfie nggak sama Boleh. Mauri? Gimana tapi ya? Gitu. Ini di pinggirin buat saya. Bisa selfie ya. Oke. Boleh. Lagi, sekali lagi. Boleh. Oke, Thank you, terima Kak kasih. Vita. Dan thank you semua tim yang sudah membantu. Oke, oke boleh duduk lagi? Boleh. So, Sobat Forum, itu dia bincang-bincang saya bersama dengan Mauritania Miranda yang pasti sangat menginspirasi wanita-wanita di Indonesia dan juga Sobat Forum semua. Jangan lupa terus saksikan Forum Polwan, Pola Pikir Wanita di Forum Keadilan TV setiap hari Senin dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi lainnya. Sampai jumpa! 3